Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ke-11. Dalam pertemuan yang ke-11 ini akan membahas tentang penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Tapi sebelumnya saya akan menambahkan materi dari materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang ke-10 kemarin. Di pertemuan yang ke-10 kemarin membahas tentang haji dan umroh, rukun, wajib, sunnah, dan amalan-amalan sunnah. Secara global kemarin sudah kita sampaikan tentang definisi haji, definisi umroh, kemudian praktek pelaksanaan umroh, kemudian praktek pelaksanaan haji. Nah, secara garis besar hal-hal yang dilakukan ketika berhaji maupun berumroh sudah kita kita ketahui, walaupun secara garis besar, secara global. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang urean-urean dari amalan-amalan itu, seperti tawaf. Jadi umroh itu kemarin adalah niat umroh dari mikot, kemudian datang di Masjidil Haram melaksanakan tawaf, sa'i, dan bersyukur. Nah, tawaf itu apa? Kemudian sa'i itu apa? Jadi tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan niat tawaf. Bagi tawaf sunnah, bagi tawaf sunnah, di mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan niat tawaf. Kemudian mengelilingannya itu adalah pundak yang sebelah kiri berada di sebelah kiri itu manceri, atau nepati dengan Ka'bah, itu. Nah, tawaf itu ada syarat rukunnya yang harus dipenuhi. Maka jika salah satu ada yang ditinggalkan, maka tawafnya tidak sah dan tidak dapat ditebus dengan apapun. Tawaf itu tawaf. Sekarang pertama adalah wajib tawaf. Wajib tawaf itu di sini ada 8. Mungkin ada yang
nambah lagi. Yang pertama adalah menutup aurat seperti dalam sholat. Jadi ketika tawaf itu harus menutup aurat seperti dalam sholat. Bagi laki-laki ya seperti yang kita ketahui ketika kita melaksanakan sholat. Juga perempuan itu bagaimana batas auratnya bagi laki-laki maupun perempuan ketika sholat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis, ya, seperti sholat. Ya, ketika tawaf harus suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, niat tawaf untuk tawaf sunnah. Ya, tadi saya sampaikan tawaf sunnah itu harus diniati, niat tawaf sunnah. Nawaitu tawaf sab'ata aswatin lillahi ta'ala. Saya niat tawaf sunnah 7 kali putaran karena Allah. Karena tawaf umroh dan tawaf ifadah atau tawaf haji, niatnya sudah tercakup ketika niat ihram. Jadi ketika niat ihram dari mikot, ya, itu niat tawaf sudah tidak usah lagi, ya. Jadi ketika nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, kalau niat haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, itu berarti apa yang akan dilaksanakan di dalam umroh maupun haji itu sudah masuk dalam niat itu. Seperti ketika kita sholat, niat sholat pada awal pelaksanaan sholat itu, kemudian di dalam sholat itu ada ruku, ada sujud, maka tidak usah niat ruku atau niat sujud, karena niat itu sudah dilakukan pada awal perbuatan itu, ya, amalan itu. Jadi tawaf ifadah dan tawaf umroh itu tidak usah niat, ya, tidak usah niat, ya, karena niatnya sudah tercakup ketika niat ihram. Kemudian dimulai dari pojok Hajar Aswad. Di Ka'bah itu ada memiliki 4 sudut, ya, sudut. Ada sudut Hajar Aswad, ada sudut Iraqi, ada sudut Syami, dan ada sudut Yamani. Nah, sudut-sudut itu dinamakan dengan nama-nama tersebut karena sudut-sudut itu adalah manceri kepada apa itu namanya, daerah atau wilayah Yaman, Syam maupun Irak. Nah, ketika tawaf itu harus dimulai dari sudut yang ada Hajar Aswadnya. Nah, kalau masuk di Masjidil Haram, kemudian masuknya itu kebetulan tidak akan tawaf, kemudian dia tidak berada di sudut yang ada Hajar Aswadnya, maka dia jalan dulu, kemudian ketika nanti pas nepati sudut yang ada Hajar Aswadnya baru niat tawaf. Kemudian harus berada di luar Ka'bah, jadi tidak sah sholat tawaf di dalam Ka'bah, ya, di dalam Ka'bah. Karena apa? Namanya mengelilingi,
itu yang harus di luarnya, tidak di dalamnya. Kemudian yang keenam, harus di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh tawaf itu di luar masjid. Jadi sekarang itu areal yang ada di sekitar Ka'bah itu sudah diperluas. Kemudian ada sebagian yang sudah dibuat tingkat itu untuk memberikan kenyamanan. Di samping itu untuk bisa menampung orang-orang yang tawaf, karena tawaf harus dilaksanakan di dalam masjid. Di dalam masjid, tidak boleh di luar masjid. Kemudian Ka'bah selalu lurus di samping kiri orang yang tawaf. Jadi ketika bertawaf itu pundak yang kiri ini harus selalu lurus ya, dengan Ka'bah. Seandainya berjejal-jejal sehingga dia itu terpelanting sampai pundaknya itu tidak lurus dengan Ka'bah, maka harus segera kembali lagi meluruskan, ya, begitu terus sampai selesai. Kemudian harus 7 kali putaran penuh. Jika ada putaran yang tidak sempurna karena ada kesalahan seperti jalan miring atau mundur, maka harus diulang. Mundur. Di situ Ka'bah harus selalu berada di lurus dengan pundak kirinya. Jika ragu hitungannya, saya tawaf tadi itu sudah 6 putaran atau 5 putaran, maka yang diambil adalah hitungan yang sedikit. Jadi kalau ragu 5 atau 6, maka diambil 5, karena 5 itu yang yakin, kemudian 6-nya itu adalah yang ragu. Itu wajib atau rukunnya tawaf. Nah, kurang satu lagi, ada 9. Yang ke-9 yaitu sadar yang dilakukan itu adalah tawaf. Ya. Jadi kalau ada orang tawaf kemudian dia mengelilingi Ka'bah, terus niatnya itu ya, dia bukan tawaf tapi bukan sadar kalau dia itu tawaf, umpamanya mencari temannya yang tersesat, kemudian dia keliling sampai 7 kali, nah itu tidak disebut tawaf. Atau ada barang yang tercecer, umpamanya ada bawa tas, kemudian tasnya itu jatuh atau tercecer, kemudian dia mencarinya dengan mengikuti arus tawaf itu sampai 7 kali putaran, maka tidak disebut dengan tawaf karena tanpa tujuan tawaf. Kemudian sunnahnya tawaf. Ada beberapa sunnah yang perlu dilakukan ketika orang itu melakukan tawaf. Yang pertama adalah berjalan kaki tanpa alas kaki. Berjalan kaki tanpa alas kaki. Kemudian ya, itu sunnah. Seandainya keadaan panas ya,
kemudian dia pakai sandal, ya boleh, cuma tidak mendapatkan kesunahan, dan sandalnya itu harus suci, ya, karena berada di masjid. Ya. Kemudian lari-lari kecil, khusus bagi laki-laki, 3 kali putaran yang pertama. Jadi bagi orang laki-laki, ya, untuk tawaf sa'i dan tawaf haji dan tawaf umroh, ya, karena dia itu memakai ihram. Kalau tawaf sunat itu tidak harus memakai pakaian ihram, pakaian biasa, ya, bisa. Tapi ketika tawaf yang dia itu memakai ihram atau dilanjutkan dengan sa'i, maka dilanjutkan dengan sa'i, maka disunahkan untuk 3 putaran pertama itu berlari-lari kecil. Kemudian berselendang, khusus bagi laki-laki untuk tawaf yang ada lari-lari kecilnya. Di tawaf tadi yang disunahkan adalah ada 3 putaran yang pertama. Tawaf yang diikuti sa'i, ya, atau yang berpakaian ihram itu disunahkan berlari-lari kecil. Ceritanya apa? Jadi ketika umat Islam itu bisa merebut kembali kota Makkah, ketika umat Islam itu diusir oleh orang-orang Makkah, ya, sehingga para sahabat dan Nabi hijrah di Madinah. Kemudian umat Islam, Rasulullah dan umat Islam bisa kembali lagi merebut kota Makkah. Di situ umat Islam sama melaksanakan tawaf umroh. Ya. Ketika mereka orang Islam itu melaksanakan tawaf, ya, orang-orang Makkah itu, orang-orang, ya, kafir Quraisy itu sama berada di dalam masjid. Jadi masjid dulu itu bukan hanya untuk orang Islam, jadi masjid, nah, itu juga ada orang kafir di sana. Karena apa? Karena orang-orang Arab pada saat itu adalah mengikuti ajaran tauhid, ajaran Nabi Ibrahim, ya, orang Arab, ya, dengan secara turun-temurun, ya, turun-temurun. Jadi tradisi, ya, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim melaksanakan tawaf, orang-orang Makkah melakukannya itu, ya. Sehingga dalam sejarah itu, karena di situ itu bukan hanya orang Islam saja yang melakukan tawaf, ya, tradisi yang mereka ikuti dari Nabi Ibrahim itu mereka selewengkan. Di sekitar Ka'bah didirikan berhala-berhala. Kemudian ketika tawaf mereka laksanakan dengan bugil, ya. Kalau laki-laki siang hari, kalau perempuan malam hari. Itu kan penyelewengan dari ajaran agama, ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga ketika orang Islam melaksanakan tawaf itu dilihat oleh orang-orang kafir. Nah, Rasulullah menganjurkan ketika mereka itu tawaf, kemudian memakai pakaian ihram, itu kan disunahkan pakaian ihram itu, ya, ketika tawaf
pundak yang kirinya itu supaya dibuka, diperlihatkan gitu. Pundak yang kanannya maaf, yang kanannya dibuka gitu. Ya, pundak yang kanannya dibuka, bukan yang kiri. Jadi menyelendangnya itu sini di bawah ketiak, kemudian di sini di atas pundak. Nah, ketika melaksanakan tawaf, ya, mereka itu berlari-lari kecil sambil memperlihatkan pundaknya orang Islam yang melaksanakan tawaf itu, ya, kelihatan keker-keker gitu, ya, sehingga lari-lari kecil dengan pundaknya yang begitu kekar gitu, ya, dilihat oleh orang kafir, ya, mereka itu sudah ketakutan sendiri. Inilah caranya mengalahkan musuh dengan cara menjatuhkan psikis, ya, mereka. Jadi ketika orang Islam tawaf kemudian berlari-lari kecil dengan memperlihatkan pundaknya, ya, yang begitu kekar, sehingga orang-orang kafir itu, ya, meninggalkan, merasa orang Islam itu kuat sekali, ya. Nah, itu begitu. Itu disebut lari-lari kecil, itu disebut romal, ya, istilahnya romal. Tapi kalau tawaf sunnah itu tidak disunahkan untuk berlari-lari kecil. Mencium hajar aswad. Jadi ketika orang itu tawaf disunahkan untuk mencium hajar aswad. Kalau penuh, maka cukup dengan mengusapnya saja dengan kata Allahu Akbar. Kalau, ya, terlalu padat sehingga tidak bisa mencium maupun mengusapnya, maka boleh, ya, dengan berisyarat seperti Allahu Akbar. Kemudian tapak tangannya yang digunakan untuk berisyarat tadi dicium tanpa berbunyi, ya, tanpa berbunyi. Itu sunahnya. Kemudian mualah itu berturut-turut. Kemudian, ya, khusyuk dan sopan. Jadi ketika tawaf itu disunahkan khusyuk, sopan. Khusyuk itu artinya perbuatan hati, khusyuk itu. Jadi hatinya itu ketika bertawaf menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sopan, tidak mencari menanyang sendiri, ya. Jadi sopan, silakan mempersilahkan orang lain dan sebagainya. Kemudian mengusap rukun yamani tanpa mencium, ya, mengusap rukun yamani. Jadi tadi itu ada sudut-sudut yang 4 di Ka'bah itu hajar, sudut yang ada hajar aswadnya, kemudian sudut iroti, sudut sami, dan sudut yamani. Disunahkan untuk mengusap sudut yamani tanpa tanpa menciumnya. Kemudian berdoa di multanjam setelah tawaf. Di multanjam itu adalah tempat, ya, antara hajar aswad dengan pintu Ka'bah. Itu namanya multanjam. Kalau sempat tidak berdesak-desakan dan tidak ada kekhawatiran, karena di situ sangat padat sekali, banyak orang yang ingin berdoa di multanjam itu, sehingga ketika tidak bisa, ya, berdoalah, ya, setelah tawaf itu dari tempat yang mana saudara bisa. Nah, itu sunnah aja. Pada saudara itu mencari kesunahan tapi mungkin bisa berbahaya atau madorot, maka lebih baiknya berdoa dari tempat di mana saudara kita berada.
Kemudian sholat 2 rakaat setelah selesai sholat yang di suatu tempat namanya makom Ibrahim. Makom itu tempat berdiri, bukan makam. Kalau makam di sini itu kan kuburan, tapi di sini makom. Makom itu adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu ya membangun Ka'bah, ya membangun Ka'bah, bukan berarti sebelum Nabi Ibrahim itu tidak ada Ka'bah. Ka'bah itu sebelum Nabi Ibrahim jauh itu sudah ada. Ya, kemudian diperbaiki oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, ya, merenovasi, ya, itu Nabi Ibrahim itu menginjak sebuah batu. Nah, batu itu berjalan dengan izin Allah, naik turun sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi Ibrahim. Ya, naik turun sebagaimana yang dikehendaki Nabi Ibrahim mau apa ketika membangun Ka'bah. Nah, batu itu ada petilasan atau ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Ya, sehingga sekarang itu batu itu diletakkan di dekat Ka'bah situ, ya, letak di dekat Ka'bah. Kemudian di tempat itulah disunahkan untuk sholat 2 rakaat bagi orang yang selesai melaksanakan tawaf. Kemudian sa'i itu artinya apa? Sa'a itu artinya kan berjalan, artinya berjalan antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Jadi dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu dihitung 1 kali perjalanan. Kembalinya dari Marwah ke Sofa dihitung lagi perjalanan. Jadi sa'i itu ada sa'i haji, dikerjakan setelah tawaf qudum atau tawaf ifadah. Jadi kalau orang yang datang, ya, pertama, ya, kemudian dari tanah airnya, ya, kemudian dia melaksanakan ibadah haji dan yang diambil itu adalah haji ifrad, ya, haji ifrad, maka dia datang di Masjidil Haram melaksanakan tawaf yang disebut tawaf qudum. Tawaf karena datang di Masjidil Haram, ya, itu sunnah hukumnya. Kalau dia melanjutkan dengan sa'i, maka sa'inya itu bisa jadi sa'i haji, karena tawaf sunnah itu tidak diikuti dengan sa'i. Kalau dia sa'i, maka sa'inya dari haji. Kemarin sudah saya ingatkan dan saya ada khilaf sedikit. Bagi orang yang mengambil haji ifrad, ketika dia mengambil sa'i, maka setelah sa'i dia tidak boleh potong rambut, berbeda dengan orang yang mengambil haji tamattu, ya, haji tamattu. Kemudian sa'i umroh dikerjakan setelah tawaf umroh. Jadi kemarin sudah sampaikan, umroh itu artinya kan ziarah, datang di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan bersyukur. Nah, tawafnya itu adalah sa'inya itu adalah sa'i umroh. Kemudian sa'i haji dan umroh bagi haji qiron dikerjakan setelah tawaf qudum atau tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf haji, ya,
haji. Dilaksanakan waktunya adalah setelah melaksanakan wukuf di Arafah, setelah tengah malam tanggal 10 paling tidak. Ya. Nah, tidak ada sa'i di luar haji atau umroh, tidak ada sa'i sunat tersendiri. Jadi tidak ada sa'i di luar haji dan umroh. Jadi tawaf sunat itu tidak ada hajinya, tidak ada sa'inya. Kemudian sunah-sunah sa'i. Jadi kok sunah, wajib sa'i, wajibnya sa'i. Yang pertama, menempuh jarak dengan penuh antara Bukit Sofa dan Marwah. Menempuh jarak secara penuh antara Bukit Sofa dan Marwah. Jadi Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali perjalanan. Itu harus penuh. Ya, betul-betul sampai di bukit, mulai dari Bukit Sofa dan benar-benar sampai di Bukit Marwah. Tidak boleh kembali di perjalanan. Jadi umpamanya temannya yang lebih dulu cepat itu, mungkin dia sudah sampai di Marwah lebih dulu, kemudian dia itu agak terlambat, ya, karena melihat temannya itu sudah kembali lagi, kemudian diikut putar balik dulu sebelum sampai Marwah, itu tidak sah, tidak boleh, harus penuh. Harus melanjutkan sampai di Marwah. Demikian pula ketika kembali dari Marwah ke Sofa juga harus betul-betul sampai di Bukit Sofa. Harus tertib dimulai dari Sofa lebih dahulu, kemudian berjalan ke Marwah, terus ke Sofa dan seterusnya. Jadi harus tertib dimulai dari Sofa dan nanti akhirnya adalah berada di Marwah 7 kali. 7 kali perjalanan penuh, ya. Jadi satu perjalanan itu sekitar 3 setengah tangkep, ya. Jadi kalau orang apa itu namanya, angkuta itu kan ada isinya tangkep itu. Jadi satu Sofa Marwah Sofa itu 1 tangkep. Jadi nanti 3 tangkep tambah 1 berarti 7. Kemudian harus dikerjakan setelah tawaf qudum atau tawaf ifadah yang sah. Jadi harus dilaksanakan pada setelah tawaf qudum. Harus berjalan ke depan, tidak boleh miring atau mundur. Jalannya harus ke depan. Sadar bahwa yang dilakukan adalah sa'i. Jadi umpamanya cuma jalan-jalan, kalau di sini apa itu namanya, biasa jalan pagi umpamanya, ya, terus dia menempuh perjalanan itu ya ikut rame-rame saja, sa'i, ya. Niatnya itu adalah mencari kebugaran, ya itu tidak boleh, harus sadar bahwa dia yang dilakukan itu adalah sa'i atau melakukan sa'i. Sunah-sunahnya setelah mulai sa'i naik ke Bukit Sofa dan ya, mulai sa'i, sebelum sa'i naik ke Bukit Sofa dan menghadap ke Ka'bah. Di Sofa dan Marwah itu ya berada di sekitar Masjidil Haram itu. Jadi dulu ketika Siti Hajar itu mencari air berlari-lari dari
Safa ke Marwah itu ya, Safa Marwah itu tidak jauh dari lokasi Ka'bah itu, ya tidak jauh. Ya kelihatan Ka'bah itu kelihatan, cuma karena sekarang itu Safa dan Marwah itu bangunannya itu digandengkan, menyatu dengan Masjidil Haram, sehingga ketika melihat Ka'bah itu sering terhalang dengan bangunan tiang-tiang Masjidil Haram itu, sehingga ya kadang-kadang terhalang itu, tapi menghadapnya, bukan melihatnya Ka'bah, menghadap ya, ke Ka'bah. Kemudian sunahnya berjalan kaki tanpa alas kaki, ya bolehlah pakai sandal. Suci dari hadas dan najis ya. Kalau tawaf itu suci dari hadas dan najis itu jadi rukun, harus itu, seperti sholat. Tapi kalau sa'i, suci dari hadas dan najis itu hukumnya sunnah ya, sunnah. Kemudian menutup aurat ya, berzikir dan berdoa, selama perjalanan ya. Lebih-lebih ketika selesai sa'i berada di Marwah itu ada doanya sendiri. Di dalam manasik haji itu ada doa-doa sa'i, doa-doa umroh ya, tinggal membaca saja ya, tinggal membaca. Kemudian mencari waktu yang longgar ya, dari waktu yang longgar supaya ketika melaksanakan sa'i itu bisa lebih nyaman ya, lebih nyaman. Lari-lari kecil antara dua tanda hijau. Jadi di sana itu tidak jauh dari Bukit Safa itu ada dua tiang yang di situ diberi tanda sendiri, yaitu cat hijau antara satu tempat yang lain, kira-kira ya tidak jauh, sekitar 100 meteran gitu ya, 100 meter atau kurang ya. Di situ disunahkan berlari-lari ya, bagi laki-laki, lari-lari kecil. Ceritanya apa? Ketika Siti Hajar mencari air untuk Ismail itu ya, Ismail, disitulah Siti Hajar berlari-lari kecil. Jadi haji itu pada intinya ketika kita analisis, kita amati, adalah napak tilas dari apa yang dilakukan oleh para nabi, para rasul Allah ya, sejak Nabi Ibrahim. Kemudian mualat mereka itu berturut-turut. Kemudian potong rambut. Bagi orang yang umroh, ini tahallul itu adalah potong rambut kepala, bukan rambut selain kepala. Kemudian kalau perempuan paling sedikit memotongnya itu 3 helai rambut, 3 helai rambut ya, paling sedikit. Ini kalau orang yang umroh atau hajinya tamato itu, kalau laki-laki disunahkan untuk bergundul, tapi kalau perempuan tetap cuma memotong 3 helai rambut. Sebab kalau haji ifrad itu disunahkan memotong rambut dengan gundul bagi laki-laki itu nanti adalah ketika tanggal 10 Dzulhijjah ya, ketika selesai hajinya. Kemudian wukuf di Arafah itu masuk rukun haji, dan yang pokok daripada haji itu adalah wukuf di Arafah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah.
Di inti daripada ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Jadi waktu ya wukuf di Arafah itu dalam waktunya mulai tengah hari atau ba'da zawal setelah zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai berakhir malam tanggal 10 Dzulhijjah. Ini waktunya. Jadi umpamanya datang di Arafah, biasanya jemaah haji itu tanggal 8 itu sudah diangkut oleh muasasah atau yayasan yang melayani jemaah haji. Dari pondokan itu biasanya tanggal 8 itu sudah diangkut ya, menggunakan bis dari Makkah ke Arafah. Nah, di sana menunggu waktu wukuf. Jadi walaupun tanggal 8 sampai di Arafah, tapi karena wukuf itu waktunya adalah setelah zawal atau setelah zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai tengah malam sampai berakhir malam tanggal 10 Dzulhijjah, maka itulah waktunya wukuf itu. Jadi tidak sah melaksanakan wukuf sebelum waktunya atau sesudah lewat waktunya. Ya, maksudnya kewajiban yang harus dipenuhi adalah hadir di Arafah dalam keadaan ihram haji. Dia sehat akalnya pada waktu tersebut walaupun sebentar. Jadi umpamanya berada di Arafah ya walaupun sebentar tanggal 9 Dzulhijjah setelah zuhur 2-3 jam di sana karena ada keperluan umpamanya tenaga medis dan sebagainya yang dia itu sibuk untuk menangani para pasiennya, sehingga dia di Arafah hanya sekitar 2-3 jam saja, itu sudah disebut dengan wukuf. Pokoknya yang penting itu dia menangi waktu keberadaannya di Arafah antara zawal setelah zuhur tanggal Dzulhijjah sampai akhir malam tanggal 10 Dzulhijjah, itu keberadaan berada di sana walaupun sebentar. Sunah-sunahnya hadir di Arafah siang sampai dengan malam hari. Jadi sunahnya itu adalah menangi antara siangnya tanggal 9 Dzulhijjah dan menangi malamnya tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian sunahnya suci dari hadas dan najis, tidak harus suci ketika wukuf itu ya, yang harus suci ketika dia wukuf dan sholatnya itu yang harus suci. Tapi ketika keberadaan di Arafah itu tidak harus suci, jadi tidak usah menahan ya hal-hal yang membatalkan wudhu, itu tidak usah ditahan ya, silakan saja, cuma nanti ketika akan sholat harus mengambil wudhu. Selalu menutup aurat dan menghadap kiblat, itu sunnahnya. Tidak berpuasa ya, jadi di Arafah itu tidak berpuasa. Kenapa? Di situ lebih diutamakan untuk berzikir daripada berpuasa ya, khusyuk dan bersih dari urusan-urusan lain, berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran. Jadi ketika di Arafah pada saat pelaksanaan wukuf itu gunakanlah untuk berdoa, berzikir, jangan digunakan untuk jalan-jalan
melihat sana sini ya. Kemudian keluar dari perkemahan jika tidak berbahaya. Jadi di sana itu disiapkan kemah-kemah untuk tempat tinggal para jamaah haji yang sedang melaksanakan wukuf. Di samping untuk melindungi dari teriknya matahari maupun untuk melindungi ketika hujan, ya hujan sering ya pada waktu pelaksanaan wukuf itu, terus hujan lebat itu sering begitu sampai ya banjir begitu di sana. Kemudian ada mabit di Musdalifah. Jadi Musdalifah mabit itu artinya bermalam, cara ini nginep. Tapi mulainya kapan? Yaitu mulai tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah sampai fajar. Jadi waktunya itu tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah. Walaupun sebentar di sana. Jadi yang disebut mabit itu tidak harus tidur ngorok begitu, tidak. Tetapi keberadaannya di Musdalifah pada setelah tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah walaupun hanya sebentar. Ya. Karena biasanya itu tidak lama. Nah dari Arafah didrop oleh bis, kemudian diturunkan di Musdalifah situ, kemudian ya setengah-tengah malam, dan nanti setelah subuh, sebelum subuh itu sudah diangkut lagi dari Musdalifah dibawa ke Mina. Di sunah-sunahnya itu berlama-lama di Musdalifah sampai fajar. Jadi sunahnya itu mulai tengah malam sampai fajar berada di Musdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi seandainya sebentar saja diperbolehkan. Mengambil batu kerikil untuk persiapan melempar jumroh ya. Jadi mengambil kerikil dari Musdalifah untuk digunakan untuk melempar jumroh. Boleh 7, hanya untuk melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Atau ditambah lagi ya, untuk tanggal 11. Berarti tambah 21. Kemudian tanggal 12 tambah lagi 21. Atau tambah lagi kalau diperkirakan akan pulang dari Mina nanti tak sampai tanggal 13, boleh tambah 21 lagi boleh. Tapi paling tidak mengambil 7 butir batu untuk sunahnya, untuk melempar jumroh akobah. Nah, gimana kalau untuk membarang jumroh itu kemudian tidak mengambil batu dari Musdalifah? Ya boleh-boleh saja, cuma itu sunahnya. Mengambilnya ya nanti ya ketika sudah sampai di Mina mencari batu kerikil digunakan untuk melempar jumroh. Kemudian melempar jumroh. Ya, jumroh itu adalah melempar tempat, bukan di sana itu di apa itu namanya, diberi seperti serumbung gitu. Kemudian diberi ada tugunya gitu. Ya. Jadi yang disebut melempar itu bukan melempar tugunya itu, tetapi di situ melemparkan batu kerikil sampai di lubang serumbung itu, ya, sampai di lubang serumbung itu. Jadi harus diamati batu yang dilemparkan itu jatuh di serumbung atau tidak. Kalau tidak, maka harus diulang. Yang diperkirakan tidak jatuh di serumbung itu. Kalau yang dilempar itu tubuhnya, ada tubuhnya di sana. Kemudian batu yang dilemparkan itu jatuh keluar lagi di luar sumbung, maka di sana balangnya melemparnya itu tidak sah. Ya,
Jadi bukan melempar tugunya, tapi bagaimana seharusnya lemparan itu batunya harus jatuh di dalam serumbung itu. Jumrah itu ada ula, wusta, dan aqobah. Jadi pada tanggal 10 Dzulhijjah, waktunya setelah yang utama itu adalah setelah subuh, tapi boleh kapan asalkan ya cari waktu yang longgar ya. Waktu yang utama itu biasanya terlalu padat ya, setelah subuh ya. Tapi kalau tidak ya siang atau sore hari boleh ya. Bahkan sampai hari berikutnya boleh kalau memang mundur ya, belum mundur. Itu hanya jumrah aqobah saja ya, jumrah aqobah saja. Kemudian untuk tanggal 11, 12 itu yang dilempar 3 jumrah, itu ula, wusta, dan aqobah. Ula dan wusta dan aqobah. Kemudian wajib lempar jumrah itu ada wajibnya ya, wajib. Yang pertama harus dengan tangan ya, melempar harus dengan tangan. Kemudian yang kedua harus dengan batu ya, harus dengan batu. Jadi tidak boleh melempar jumrah aqobah, jumrah bukan jumrah aqobah saja, jumrah 3 itu ula, wusta, dan aqobah dengan tanah yang keras, tanah liat namanya, tidak boleh, harus dengan batu. Atau tidak boleh dengan benda-benda lain, namanya di situ ada sandal yang tercecer di bawah karena para pelempar jumrah itu sandalnya sama ketinggalan karena terinjak-injak gitu, kemudian digunakan untuk melempar, itu tidak sah. Melempar dengan sandal nah, sandal itu tidak sah, harus dengan batu ya. Batunya tidak besar, sekitar 1 ujung jempol ini saja, kecil-kecil, 1 biji kurma itu kecil-kecil gitu, bijinya bukan buah kurmanya ya, kecil-kecil. Harus dengan cara melempar, bukan meletakkan, melempar. Jadi walaupun pamannya mendapatkan kesempatan bisa ke depan dekat dengan serumbung tadi, maka batu itu harus dilempar. Cara melempar tidak boleh diletakkan begitu, tidak boleh. Namanya melempar ya, melempar, bukan meletakkan. Harus bertujuan melempar jumrah bulan Ram dalam rangka ibadah. Jadi melemparnya itu niat ibadah ya, bukan melempari setan ya, bukan niat itu ya. Kemudian emosi, kemudian tubuhnya itu dilempari ya. Niatnya melempar setan, nah itu tidak boleh. Niatnya melempar itu adalah niat melempar jumrah dalam rangka ibadah. Kemudian ini batu harus terlempar karena daya lempar, Kemudian harus 7 kali lemparan. Jadi tiap jumroh itu ketika melemparnya itu harus 7 kali lemparan, berarti kan harus 7 kali batu. Nah kalau ragu pamannya ya, tapi sudah sampai atau belum ya, maka yang diragukan belum sampai itu adalah ditambah lagi ya. Kemudian harus berturut-turut ya, berturut-turut melemparnya, itu tidak boleh satu lemparan kemudian dia jalan-jalan atau istirahat di belakang ya, nanti ketika sudah kosong maka harus dilempar lagi untuk yang ketiga, batu dan seterusnya. Tidak boleh. Kalau dia pamannya di situ
melewat jumrah baru dapat 2 kok tempatnya sesak sekali, karena ya seringlah terjadi musibah itu di sekitar dalam jumroh itu karena padatnya itu. Kemudian karena terlalu sesak, kemudian dia mundur dulu, ya, istirahat, nunggu ketika sudah agak kosong. Nah, ketika dia maju lagi, itu tidak boleh yang meneruskan yang 2 tadi, harus dimulai dari lemparan pertama sampai lemparan yang ke-7. Masing-masing jumroh sudah masuk waktu dan belum lewat tanggal 13 waktu maghrib. Jadi sudah masuk waktu. Itu kalau jumrah Aqobah saja tanggal 10 itu ya sudah harus masuk waktu. Ya, artinya setelah subuh. Kemudian ya berakhirnya adalah sampai tanggal 13, sehingga seandainya tanggal 10 atau tanggal 11 itu belum bisa melempar jumroh ya, maka boleh dilempar tanggal 12 dan tanggal 13-nya sebelum sampai maghrib tanggal 13, itu sudah terakhir sekali. Kemudian sunnah-sunnahnya melempar dengan tangan kanan. Kemudian bagi laki-laki mengangkat lengan tinggi. Batu dipakai tidak terlalu kecil dan tidak besar, kira-kira sebesar biji kurma atau besar batu ya batu yang kecil itulah. Kemudian menghadap kiblat ketika melempar ula dan wusta. Kemudian yang kelima bertakbir, ya, berdoa untuk ula dan wusta dan muara. Kemudian yang terakhir beri pelaksanaan haji itu ketika berada di Mina selama 2 atau 3 hari, 10, 11, 10, 3, 4 hari. Kalau yang namanya kembali ke Makkah pada tanggal 12 berarti keberadaan di Mina adalah tanggal 10, 11, dan 12. Kalau meninggalkannya itu sampai tanggal 13 yang disebut dengan nafar sami, maka dari di sana di Mina itu adalah tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya. Kemudian tahallul. Tahallul itu kalau sholat itu salamnya, jadi menyudahi amalan haji atau umroh. Kalau tahallul umroh tadi adalah dengan memotong rambut. Tapi tahallul haji itu ada 3 amalan yang harus dilaksanakan. Ya, yaitu apa? 1, ya, membalang jumrah, cukur, dan tawaf ifadah. Nah, kalau 2 di antara 3 tadi itu sudah dilaksanakan, yaitu apa? Melempar jumroh Aqobah, ya, dengan cukur. Jadi kan 3 di apa itu namanya, tahallul haji itu ada 3 hal yang harus diamalkan, yaitu melempar jumrah Aqobah, kemudian potong rambut, dan tawaf ifadah. Ya. Kalau 2 di antara 3 itu dilaksanakan, maka disebut tahallul awal. Mungkin melempar jumrah Aqobah dengan potong rambut, atau mungkin tawaf ifadah dengan potong rambut. Jadi umpamanya dari Muzdalifah pada setengah malam bulan Dzulhijjah dia langsung ke Makkah melaksanakan tawaf ifadah, berarti dia sudah tawaf. Setelah tawaf dia cukur, ya, berarti
dia sudah dua hal yang dilaksanakan, tinggal balang jumroh akobah saja yang belum. Nah, bedanya apa? Kalau tawaf ifadah, dua hal yang dilaksanakan yang disebut dengan apa itu namanya tahallul awal, itu sudah boleh berpakaian biasa. Cuma yang tidak boleh adalah berhubungan suami istri. Ya, itu boleh ketika tiga hal itu sudah dilaksanakan, yaitu tawaf ifadah, kemudian bercukur atau dan membarang jumroh akobah. Nah, itulah secara garis besar pelaksanaan ibadah haji ya. Nanti mudah-mudahan saja saudara kita semuanya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, ada istitoah. Kembali sedikit saja dari tema pada pertemuan yang ke-11 ini, yaitu penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Jadi untuk kita seperti di Indonesia ini ya, itu tampaknya istitoah itu kan kemarin rohilah dengan zat, bekal dan perjalanannya. Nah, bekalnya barangkali kita sudah punya, tapi perjalanannya ya. Nah, perjalanan ibadah haji itu diatur oleh pemerintah. Jadi oleh karena itu disinilah pentingnya itu ada pemerintahan ya. Jadi mengangkat pemerintah ya, atau penguasa itu termasuk kewajiban agama ya. Kenapa? Agama ini tidak bisa tegak tanpa adanya kekuasaan. Ada yang mengatur ya. Ada yang mengatur. Karena apa? Ya termasuk amar ma'ruf, nahi mungkar, itu bisa sulit terlaksana, lebih nahi mungkarnya itu yang banyak membawa resiko, itu tidak bisa sulit terlaksana tanpa adanya kekuatan dan kekuasaan. Nahi mungkar ya. Kalau amar ma'ruf itu kan ya perintah ngajak kepada kebaikan saja ya, di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, di kegiatan umum kan isinya kan mengajak saja kepada kebaikan. Tapi kalau melarang kepada kemungkaran, nah itu tidak cukup dengan itu. Ada kemungkaran, kemudian tempat-tempat ya asusila, kemudian pesta narkoba, kemudian ya dan lain-lain tempat kemaksiatan, itu tidak cukup hanya ya dipidatoni begitu saja. Itu bisa, nahi mungkar itu bisa terlaksana ya, efektifnya itu adalah ketika ada pemerintah yang menyelesaikannya. Dan itu mau risiko. Dalam hadis kan ada man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa huwa aqrab. Demikian pula hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ya, seperti jihad, kemudian penegakan keadilan, kemudian pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, kemudian ya penegakan keadilan ya, itu semuanya perlu adanya kekuasaan. Maka bagi umat Islam bangsa Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji itu mesti diatur secara rapi, secara tertib oleh aturan-aturan pemerintah. Itu bisa dibaca sendiri itu ya. Buka saja ya Google, di sana saudara bisa melihat tentang aturan-aturan penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Di pemerintah itu
memfasilitasi ya, mulai dari apa itu namanya, pendaftaran, datang ke Kementerian Agama tingkat kabupaten, daftar, kemudian datang ke bank untuk membayar BPIH ya, BPIH itu, BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji ya. Sana dari bank nanti akan menentukan saudara bisa untuk masa sekarang ini bisa melaksanakan ibadah haji tahun sekian, itu di bank itu, sebab dia dilihat urut-urutannya. Karena itu kalau saudara itu sudah ada istitoah, kemampuan, maka segeralah mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji, karena sekarang harus menunggu lama ya, menunggu lama. Setelah itu menunggu sajalah ya, kapan kita dapat kursi ya, untuk melakukan ibadah haji. Mungkin 10 tahun, mungkin 12 tahun, 15 tahun, untuk masa sekarang ini tidak tahu kita ya. Kemudian pemerintah ya melaksanakan ibadah penyelenggara ibadah haji menyediakan mulai dari ya transportasi dari kota, kabupaten atau ya sampai di embarkasi, kemudian sampai pesawatnya dari embarkasi sampai ke tempat tujuan Jeddah atau Madinah ya. Kemudian mengurusi lagi masalah transportasi dan akomodasi selama di Makkah dan di Madinah ya. Selama di Makkah dan di Madinah itu ya harus ada penyelenggaraannya itu ya. Sebab melayani sekian ya, kalau bahasa keadaan normal kan sampai 200.000 lebih untuk jamaah haji Indonesia ini ya. Sekarang sedang ada undur sehingga itu dikurangi, mudah-mudahan untuk beberapa tahun ke depan bisa pulih kembali ya. Kemudian kesehatan jamaah, keamanan ya, kemudian ya apa itu namanya, keamanan, kesehatan, pelayanan dan sebagainya, sehingga untuk pelayanan itu semuanya ada petugas-petugas, baik pelayanan untuk ibadahnya, administrasinya, masalah kesehatan dan sebagainya, itu semuanya adalah petugas-petugas yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Tanggung jawabnya besar pemerintah terhadap kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji ya, baik mulai dari tanah airnya sampai berada di tanah suci Makkah dan Madinah, dan kembalinya sampai di tanah airnya lagi atau di tengah-tengah keluarga masing-masing. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.